Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengetahuan, dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, dan melalui firman-Nya kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Kami beroleh nafas kehidupan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati di sepanjang hari kami. Dan biarlah Tuhan juga yang menuntun kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan firman-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 28 Januari 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Akka hadinggan ondo dirukari halak nadinggan roha sian pakal nadinggan nadi bagasan rohana. Jalan najahat do dirukari halak najahat roha sian najat napi neop nahian. Ai iai na manggohi roha matuaido dihatahon pamangan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Kita mengenal itu adalah pohon mangga, pohon pepaya, pohon rambutan, pohon durian, tentu dari buah yang dilahirkannya. Tidak mungkin pohon pepaya menghasilkan buah semangka. Hanya dalam lagu Bruri Peso 5 aja yang mengatakan buah semangka berdaun sirih. Artinya tanaman atau tumbuhan sirih berbuah, buahnya buah semangka. Itu suatu hal kemustahilan, suatu hal yang tidak mungkin saudara. Pohon mangga pastilah berbuah mangga. Pohon durian pastilah berbuah durian. Itulah yang menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana kita mengenal hidup seseorang. Bagaimana kita mengenal dia secara pribadi. Yesus mengibaratkan manusia itu seperti pohon. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Itu boleh kita baca dimulai di ayat 43. Yesus memberikan contoh bahwa semak duri tidak akan menghasilkan buah ara atau buah anggur. Tentu saja kita pasti tahu alasannya, karena ketiganya berasal dari jenis yang berbeda. Dari sinilah Yesus mengajarkan kita untuk kita mengerti atau kita boleh mengenal orang lain lebih baik dan menerima kenyataan hidup manusia itu.
Orang yang dari dalam hatinya baik akan memancarkan hal-hal yang baik pula. Sedangkan sebaliknya, orang yang dari dalam hatinya jahat juga akan memancarkan hal-hal yang jahat, baik melalui perkataan dan juga lewat perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu renungan kita pada hari ini adalah mau mengingatkan bagaimana orang-orang Farisi yang begitu tega, yang begitu berani memfitnah Yesus tentang adat keyahudian mereka. Momen itu terjadi ketika Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Bagi Yesus itu adalah suatu fitnah yang sudah menunjukkan sifat hati mereka yang jahat. Mereka seolah-olah orang yang paling baik, yang paling tahu adat dan yang paling kudus tentunya. Sehingga dengan apa yang mereka tahu tentang dirinya, itu mereka pakai untuk menghakimi orang lain. Termasuk di dalam hal ini mereka memfitnah, menghakimi Yesus di dalam perbuatan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melihat bagaimana isi hati manusia. Bagaimana isi hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya cukup sederhana. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat ini, kita hanya cukup mendengar apa yang dikatakannya. Dan kita boleh melihat bagaimana dia hidup setiap hari. Apakah perkataannya selaras dengan perbuatannya? Atau perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan? Semuanya lip service, manis di bibir saja. Atau perbuatan baiknya musiman. Atau perbuatan baiknya dangol-dangol sisilon kalau dalam bahasa Batak. Bahasa Indonesianya suam-suam kuku. Perbuatannya itu kontinu, berkelanjutan. Tidak saat-saat tertentu saja. Ya kita katakanlah ketika kita di tempat pekerjaan kita. Apakah perkataan kita itu selaras dengan perbuatan kita? Ketika kita punya ide, ketika kita punya rencana, punya program, maka itu tidak cukup hanya di mulut saja. Tapi itu harus kita wujudkan, kita realisasikan di dalam perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dibenarkan di dalam kasih Kristus, kita haruslah berubah. Hati yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kita berubah hidup di dalam terang Tuhan. Hati yang penuh kecemburuan, kita berubah menjadi hati yang terbuka, menerima dengan sukacita, dan terus membangun persekutuan dengan baik. Kita tidak perlu susah, kita tidak perlu sedih melihat keberhasilan orang lain. Tetapi bagaimana kita membangun diri, memotivasi hidup kita agar kita pun boleh berhasil seperti orang lain. Keberhasilan orang lain adalah menjadi motivasi bagi kita untuk maju ke depan. Kegagalan orang lain adalah suatu pembelajaran yang besar supaya kita tidak jatuh kepada kegagalan yang sama. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarkanlah perbendaharaan yang baik dari sumber yang baik. Apa yang engkau katakan, biarlah itu terpancar dari hati yang benar. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Karena kita telah ditebus, karena kita telah diubah. Hati kita adalah wadah, tempat kasih Tuhan, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Dan dari hati inilah kita mengeluarkan berkat-berkat itu. Baik melalui mulut, perkataan kita, maupun melalui tangan, yaitu perbuatan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus mengisi perbendaharaan kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena dari sana akan keluar hal baik bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik.
biarlah hati kami sebagai wadah untuk menerima setiap kebaikan Tuhan, dan hati kami sebagai wadah menerima berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan memakai kami untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.